Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Maghdholiul Falah, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Jamal, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan program studi pengembangan masyarakat Islam angkatan 2019-2020, serta para hadirin yang menonton video saya kali ini. Pertama-tama, syukur tak henti-hentinya kita ucapkan atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan limpahan rezeki macam nafas, nampan berisi nasi, sederhana namun berarti. Jangan hanya ucapan syukur bertubi-tubi, jangan hanya ucapan syukur yang bertubi-tubi, tapi juga perbaiki budi pekerti. Larangan jauhi, perintah patuhi. Niscaya bukan hanya tenang hati, tetapi juga jernih pikiran serta nafsi. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kehadirat Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang zakiyah sekarang ini. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kalimat. Tidak, pada kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang kasihi ciptaan Allah, maka Allah mengasihi kita. Ya everybody rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya adalah orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Teman-teman yang dirahmati Allah, manusia sebagai makhluk yang mulia sudah seharusnya menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, tak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk lainnya, yaitu seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, serta lingkungan. Nah, atas dasar inilah Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan kemuliaan dari Allah yang dikisahkan dalam kitab Mawaizatul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, yang dimana dikisahkan suatu hari Khalifah Umar bin Khattab sedang belusukan di kota Madinah. Hal itu beliau lakukan untuk mengetahui kondisi umat Islam yang dipimpinnya. Nah, saat menyusuri gang-gang kecil di kota Madinah, Khalifah Umar melihat sekelompok anak-anak sedang bermain-main dengan seekor burung. Anak-anak tersebut mempermainkan burung tersebut sesuka hati, tanpa ada rasa kasihan, sampai-sampai burung itu tega mereka cekik-cekik tanpa ampun. Melihat hal itu, Khalifah Umar yang terkenal dengan kekejamannya melawan musuh, sekali tebasan pedangnya yang begitu tajam langsung membunuh musuh-musuhnya. Melihat itu, Khalifah Umar tak tega. Kemudian beliau mendekati anak-anak tersebut dan berkata, "Wahai anak-anakku, maukah kau menjual burung itu kepadaku?" Mendengar Umar akan membeli burung tersebut, anak tersebut pun sangatlah gembira. "Tentu saja tuan," jawab anak-anak tersebut sembari memberikan burung kecil tersebut. Nah, setelah mendapatkan burung yang ternyata itu adalah burung pipit, Khalifah Umar pun mengelus-elus bulu halus burung pipit tersebut yang bertujuan agar burung tersebut merasa nyaman dan tenang berada dalam pangkuannya. Kemudian Khalifah Umar
beliau mengelus-elus burung pipit tersebut tujuannya hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya akan memperlakukan burung tersebut sebaik-baiknya. Setelah dirasa sudah cukup tenang, Khalifah Umar pun langsung melepaskan burung pipit tersebut terbang ke angkasa. Ya everybody rahimakumullah. Jadi cerita tersebut menunjukkan walaupun orang sekeras seperti Umar bin Khattab itu, beliau mengamalkan apa hadis Rasulullah, yaitu menyayangi sesama makhluk Allah. Jadi kita yang belum tentu semulia Umar bin Khattab tersebut, sebaiknya kita mencontoh beliau mengasihi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti kucing, seperti hewan-hewan, seperti tumbuh-tumbuhan dan lingkungan kita. Ya everybody rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kisah dari Umar bin Khattab ini. Ketika Khalifah Umar bin Khattab wafat, salah seorang ulama memimpikan bertemu dengan beliau, menyaksikan Umar bin Khattab dalam mimpinya. Ia pun bertanya, "Apa kabar wahai Amirul Mukminin? Apa yang telah Allah perbuat atas dirimu?" Dia bertanya seperti itu ulama tersebut. Nah, di dalam mimpi ulama tersebut, Umar berkata bahwa dirinya telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sang ulama pun merasa penasaran. Kemudian bertanya, "Apa sebab-sebabnya ya Amirul Mukminin? Apakah karena kedermawananmu? Ataukah karena keadilanmu? Atau karena kezuhutanmu yang membuatmu acuh tak acuh terhadap dunia?" Kemudian Umar bin Khattab menggelengkan kepala. Bukan itu. Ketika aku dikuburkan dan kalian meninggalkanku dalam kuburan tersebut, aku melihat dua malaikat yang bertampang sangat menyeramkan. Mereka membawaku dan hendak menanyaiku, namun ada sebuah suara tanpa rupa atau suara tanpa ada wujudnya. "Wahai malaikat, jangan kau sakiti seseorang yang telah menyayangi makhluk pula yang lainnya, karena sesungguhnya aku telah mengampuninya karena dia telah mengasihi sebuah burung kecil di dunianya, maka aku mengasihinya di akhirat dan aku mengampuninya." Seperti itu. Maka teman-teman, bukan hal yang cukup berat sebenarnya untuk kita saling mengasihi, saling menjaga dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan jangan sekali-kali kamu menyiksa hewan-hewan tersebut, karena sebenarnya mereka memiliki hati nur aini, memiliki jiwa seperti kita, memiliki hak untuk hidup. Jadi sekali-kali janganlah kalian permainkan mereka, jangan menyakiti mereka, jangan merusak mereka kalau itu bentuk tanaman, karena sesungguhnya mereka itu akan menjadi saksi kelak kita di akhirat, kelak kita ditanyai atas perbuatan kita. Karena itu teman-teman yang saya hormati, sebenci apapun kalian atau sejijik apapun kalian kepada makhluk Allah lainnya, janganlah kalian sekali-kali menyiksa ataupun menghendriknya, karena itu sungguh sangat bukan berperi kehewanan atau berperi kemanusiaan, karena sebetulnya mereka juga makhluk hidup yang wajib kita sayangi, yang harus kita jaga, kita ya seperti itu, agar kita mendapatkan pertolongan lewat mereka tanpa
seperti kisah Umar tadi yang dimana beliau diselamatkan oleh burung pipit. Ya seperti itu. Jadi sekian dari saya mengenai mengenai kasih ciptaan Allah, maka Allah mengasihi kita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangnya dan keterlambatan atas pengiriman video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.